Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV kembali dalam program dialog khusus bersama Balai POM di Batam dengan tema peredaran dan bahaya produk ilegal. Hari ini kita akan menjelajahi isu yang penting, yaitu peredaran produk makanan dan obat-obatan ilegal, serta bahayanya terhadap kesehatan masyarakat. Hari ini saya Friska Yunita Ashari sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Mustafa Anwari SSI APT selaku Kepala Balai POM Kota Batam. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, terima kasih Pak sudah datang ke studio Batam TV untuk memberikan banyak informasi kepada pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Baik, Balai POM di Batam memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kualitas produk yang beredar di wilayah ini. Melalui dialog ini kita berharap dapat memahami lebih dalam tentang upaya dan tantangan yang dihadapi oleh Balai POM dalam menjaga masyarakat dari bahaya produk ilegal. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan kita yang pertama ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak, apa itu sebenarnya obat dan makanan ilegal? Silahkan Bapak. Iya, mungkin sebelum jawab itu saya ingin menjelaskan terkait dengan tupoksi dari Badan POM ya. Sesuai dengan tupoksinya yaitu melakukan pengawasan obat dan makanan. Jadi dalam terminologi obat dan makanan di situ ada beberapa komoditi yang diawasi oleh Badan POM, mulai dari obat ya, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif ya, prekursor, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan juga ada pangan olahan ya. Jadi poin-poin tersebut yang komoditi tersebut yang kita awasi, yang diawasi oleh Badan POM. Nah, dari situ kenapa produk-produk ini perlu diawasi kan gitu ya. Jadi obat maupun makanan ini perlu diawasi karena yang pertama high risk ya, mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi kesehatan ya. Bayangkan para pemirsa sekalian ya, kita semuanya itu produk obat dan makanan itu setiap hari mulai dari kita buka mata sampai tutup mata ya, artinya dari mau bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti kita bersentuhan ya dengan produk-produk atau komoditi yang diawasi oleh Badan POM. Misalkan contohnya ya, misalkan kalau Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ya, konsumen itu misalkan mau tidur, artinya apa? Kita melakukan apa? Misalkan pasta gigi ya, gosok gigi, dan itu adalah salah satu kosmetik yang diawasi oleh Badan POM. Nanti kalau sudah bangun tidur ya, kita pasti lagi sikat gigi, ada pasta gigi di situ, kita pakai sabun ya. Terus kalau mau ke kantor kita pakai kosmetik atau makan dulu dan sebagainya. Kalau kita kurang sehat, minum suplemen dan sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang diawasi oleh Badan POM. Itu ya. Baik Pak. Ya. Mungkin kalau untuk obat dan makanan ilegal itu seperti apa Pak? Iya, jadi ya tadi sudah saya sampaikan bahwa obat dan makanan itu sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sebagai manusia atau konsumen tadi ya. Baik. Jadi kalau obat yang ilegal artinya produk itu tanpa izin edar resmi dari negara ya, dalam hal ini dari Badan POM kalau terkait dengan obat dan makanan, dan tentunya akan berbahaya jika produk itu tidak ada nomor izin edarnya, karena kita tidak ada jaminan keamanan dari produk-produk tersebut, dan itu akan menjadi bahaya untuk kesehatan kita sebagai manusia atau konsumen, gitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi kita udah tahu nih ya apa itu obat dan jenis makanan ilegal. Mungkin sekarang kita akan membahas terkait jenis produk makanan atau obat-obatan ilegal yang sering ditemui di wilayah ini Pak. Apa saja itu Pak jenis-jenisnya? Iya. Kalau produk yang diawasi oleh Badan POM pastinya ada ya di semua wilayah, baik itu yang ada di wilayah pengawasan kami di Balai POM di Batam, yaitu seluruh Kepulauan Riau. Dan kita lihat letak geografis daripada
Kepulauan Riau, terutama di Batam, itu adalah sangat strategis ya. Karena apa? Di Kepulauan Riau itu ada 3 wilayah yang termasuk dalam free trade zone ya. Kita juga berdekatan dengan negara tetangga, baik itu Singapura maupun dari Malaysia ya. Ada free trade zone ya, zona bebas ya, perdagangan bebas, baik itu di Batam, ada di Karimun, dan juga ada di Bintan. Nah, tentunya itu banyak sekali produk-produk baik itu obat dan makanan yang keluar masuk ya, keluar masuk ke, baik itu keluar wilayah Indonesia maupun masuk ke wilayah Indonesia melewati wilayah misalkan di Batam, Bintan maupun di Karimun tersebut. Itu Pak ya. Jadi jenis-jenis obatnya, jenis-jenis yang paling banyak di sini biasanya adalah makanan dan juga kosmetik ya. Makanan dan kosmetik ya. Nah. Oke Pak, mungkin kalau untuk apa sih bahaya konkret yang ditimbulkan oleh produk makanan atau obat-obatan ilegal terhadap kesehatan masyarakat Pak? Iya, kalau bahayanya mungkin di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa tentunya tidak ada jaminan keamanan pada produk baik itu obat ataupun makanan yang tidak diregistrasi atau didaftarkan atau tidak ada nomor izin edar dari Badan POM ya. Salah satu contoh misalkan ya kosmetik ya. Kosmetik kalau tidak misalkan kosmetik tersebut itu ilegal gitu ya, bisa aja produk tersebut itu dicampur dengan bahan yang berbahaya ya, yang kimia berbahaya. Misalkan dicampur dengan merkuri gitu ya, yang untuk biasanya digunakan ada diklaim untuk bisa memutihkan kulit dan sebagainya, dan itu berbahaya. Kenapa? Karena sifat daripada merkuri kalau sudah masuk ke kita pakai kosmetik ya untuk wajah gitu, sifatnya adalah irreversible, artinya tidak bisa balik. Jadi merkuri itu akan selama hidup kita akan masuk ke dalam peredaran darah kita seumur hidup kita, itu muter terus, dan itu tentunya akan mengganggu organ-organ, terutama organ-organ vital kita di dalam tubuh kita, baik itu jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Berarti berpengaruh ya Pak, kalau dari walaupun kita pakai di muka berpengaruh juga ke seluruh tubuh. Iya, karena zat tersebut ya, merkuri tersebut akan tembus ke dalam, ikut dalam peredaran darah kita, masuk ke dalam peredaran darah, dan itu muter terus selama hidup kita, kan gitu. Oke. Ya, itu sangat berbahaya sekali ya. Oke, berarti pentingnya untuk memilih produk-produk ya Pak ya? Iya, pentingnya untuk memilih produk-produk yang terdaftar ya, baik itu kita belanja, baik itu secara fisik ya, tradisional, ataupun beli secara online tadi ya. Oke. Nah, gitu. Baik, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proses pengawasan dan pengendalian peredaran produk makanan dan obat-obatan, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sebelum dimasak udah cek klik belum? Cek klik? Iya, jadi klik itu kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Periksa juga kemasannya, jangan sampai nemu kemasan yang sobek, bolong, penyok, atau karatan. Lihat labelnya dan baca informasi produk yang tertulis di sana. Harus dicek juga izin edarnya. Cek juga tanggal kedaluarsanya. Kok yang ini burung ya tanggal kadaluarsanya? Kalau kalian ragu sama produknya, kalian bisa langsung tanya ke Halo BPOM. Bisa juga lewat aplikasi. Kalian bisa minta informasi dan melakukan pengaduan untuk obat dan makanan. Kita juga bisa cek obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan juga kosmetik. Buat kalian yang mau tahu info obat dan makanan, tinggal telepon aja ke Halo BPOM di 1.500 533. Panasnya dok, udah seminggu lebih nggak turun-turun. Awalnya dikasih obat apa Bu? Jangan sampai hal ini terjadi pada keluarga Anda. Beli obat hanya di apotek atau toko obat yang berizin. Pastikan cek, klik, cek kemasan dalam kondisi baik, perhatikan informasi pada label, pastikan memiliki izin edar, dan cek kadaluarsanya. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama.
Baik pemirsa Batam TV, terima kasih masih bersama kami dalam program dialog khusus hari ini bersama dengan Balai POM. Baik Bapak, mungkin bagaimana sistem pengawasan oleh Balai POM sendiri Pak? Iya, kalau untuk pengawasan kita melakukan pengawasan secara full spectrum ya, pengawasan mulai dari pre-market sampai ke post-market. Nah, kita jelaskan bahwa untuk pengawasan pre-market adalah pengawasan Badan POM sebelum produk tersebut, baik obat dan makanan tersebut bisa diedarkan ya. Nanti garis pemisahnya antara pre-market dengan post-market adalah terbitnya nomor izin edar. Jadi di dalam pre-market itu kita melakukan pemeriksaan untuk persyaratan, misalkan sarana produksi, kita lakukan pemeriksaan. Misalkan untuk produksi pangan gitu ya, kita melakukan pemeriksaan untuk namanya CPP OB ya, cara produksi pangan olahan yang baik ya, untuk dapat sertifikatnya dulu sebelum ke mendapatkan nomor izin untuk produk tersebut. Nah, setelah produk itu ada di pasaran, sudah ada nomor izin edarnya, kita melakukan pengawasan yang namanya post market ya. Jadi pengawasan post market itu adalah pengawasan setelah produk itu ada di pasaran untuk memastikan bahwa produk itu masih sama atau sesuai mutu dan juga khasiatnya pada saat produk itu didaftarkan ya. Bisa saja para pelaku usaha yang terkadang mungkin nakal gitu ya, bisa saja mengganti produk pada saat pendaftaran itu produknya bagus-bagus ya, memenuhi syarat. Nah, dengan berselangnya waktu diedarkan karena mungkin ingin tergiur keuntungan yang besar dan sebagainya, jasa produknya itu ditambahkan dengan bahan yang berbahaya untuk mengurangi kos dan sebagainya. Nah, tugasnya Badan POM adalah memastikan bahwa produk yang diedarkan, yang ada nomor izin edarnya itu aman ya, sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Apa yang dilakukan oleh Badan POM? Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan ke sarana-sarana. Yang kedua adalah melakukan sampling terhadap produk-produk yang ada di pasaran, baik itu obat maupun makanan ya. Nah, di situ tidak hanya sampling saja, kita juga setelah sampling kita lakukan, kita punya ada laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025 ya. Kita lakukan pengujian produk-produk tersebut ya. Jadi nanti ada kesimpulannya produk tersebut kalau sudah dilakukan pengujian. Itu ada dua hal, yaitu memenuhi syarat ya, MS dan juga TMS. TMS itu artinya tidak memenuhi syarat, misalkan kadarnya itu berlebih ya dan sebagainya. Dan apa yang kita lakukan, misalkan ada produk yang tidak memenuhi syarat ya TMS, produk tersebut akan ditarik dari peredaran ya, akan kita komunikasikan dengan produsennya ataupun distributornya untuk dilakukan penarikan di peredaran sesuai dengan nomor batch tersebut ya, kan ada nomor batch. Artinya yang dilakukan penarikan kalau ketemunya di Kepri atau di Batam saja itu dengan nomor batch yang sama itu harus ditarik di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus dilakukan penarikan. Itu ya. Oke, mungkin itu tadi kita berbicara soal pengawasan ya Pak. Kalau untuk pengendaliannya sendiri itu bagaimana Pak? Pengendalian terhadap peredaran produknya ini. Ya, untuk pengendalian ya kita itu tentunya tidak single di lapangan yang tidak sendiri ya. Kita pastinya berkoordinasi, bekerja sama dengan lintas sektor terkait, baik itu dari sisi pemerintah daerah ya, baik itu tingkat kabupaten, kota maupun dari tingkat provinsi. Mungkin bisa dengan Dinas Kesehatan, dengan Bea Cukai, dengan BNN, itu sudah kita lakukan dalam rangka untuk sinergi dalam hal pengawasan obat dan makanan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak masyarakat dapat berperan aktif nih Pak dalam membantu Balai POM melaporkan peredaran produk ilegal? Iya. Jadi dengan adanya sistem kemajuan teknologi ya,
itu sudah sangat mudah sekali untuk bisa melakukan pengawasan. Kita juga sudah punya misalkan website ya, juga ada namanya Cek BPOM ya BPOM Mobile itu. Nah, di dalam itu bisa diinstal oleh para pemirsa sekalian, baik itu di HP ya, di Android maupun di Apple iOS itu bisa diinstal di situ. Itu gunanya apa? Misalkan semua produk itu sudah ada namanya di samping nomor izin edar, di situ juga ada namanya QR code ya, QR code kayak QR code yang kotak itu ya. Nah, QR code. Nah, para pemirsa itu bisa langsung men-scan dari setelah download ya aplikasi tersebut, bisa langsung scan produk tersebut. Jadi produk ini asli atau palsu itu bisa dilihat ya. Sudah bisa langsung iya, dicek bisa ya, dicek. Pak? Itu salah satu peran dari masyarakat. Nah, jika ada hal-hal yang mencurigakan dan sebagainya, itu bisa dilaporkan ke kami. Kita punya namanya unit layanan pengaduan konsumen ya, ULPK. Itu bisa kita lakukan. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin kan terkadang tuh masih ada ya Pak distributor atau pemasok yang masih bandel nih Pak. Mungkin apakah ada peraturan atau hukum khusus yang mengatur tindakan hukum terhadap pelaku peredaran produk makanan atau obat-obatan ilegal sendiri Pak? Ya, kalau bicara terkait dengan yang kita lakukan, yang pertama pastinya kita melakukan kegiatan itu yang namanya pembinaan ya. Pembinaan itu dalam artian nanti ada peringatan keras sampai penutupan sementara kegiatan ya, kegiatan. Terus kita juga punya penyidik ya, penyidik namanya PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Itu tugasnya bisa melakukan kegiatan pro justisia kalau disangkakan atau ada pelaku usaha, bukan pelaku usaha, ada tindak kejahatan di bidang obat dan makanan, itu bisa dilakukan pidana ya. Soal pidana sampai ke pro justisia ya, terkait dengan produk-produk obat dan makanan yang terkait dengan kejahatan di bidang obat dan makanan tersebut. Nah, misalkan di sini ya, ada juga kita mengacu juga ke undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta juga peraturan perundang-undangan turunannya kan gitu. Oke. Berarti memang ada hukum khusus tersendiri ya Pak ya untuk pelaku peredaran obat ilegal. Iya, jadi kami di Badan POM ya, penyidik Badan POM itu ada beberapa mengawal undang-undang ya. Baik. Mulai dari undang-undang kesehatan, ada undang-undang Cipta Kerja, undang-undang pencucian uang, money laundering, itu terus undang-undang narkotika, undang-undang psikotropika, undang-undang perlindungan konsumen. Nah, itu kita ngawal di situ. Artinya dikawal itu kalau ada pelanggaran ya, kita bisa mengenakan di salah satu atau beberapa undang-undang yang sudah dikawal yang menjadi kewenangan daripada Badan POM. Oke. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya, tetap di Dialog Khusus Batam TV. Sebelum dimasak udah cek klik belum? Cek klik? Iya, jadi klik itu kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Periksa juga kemasannya, jangan sampai nemu kemasan yang sobek, bolong, penyok, atau karatan. Lihat labelnya dan baca informasi produk yang tertulis di sana. Harus dicek juga izin edarnya, cek juga tanggal kedaluarsanya. Kok yang ini buram ya tanggal kedaluarsanya? Kalau kalian ragu sama produknya, kalian bisa langsung tanya ke Halo BPOM. Bisa juga lewat aplikasi. Kalian bisa minta informasi dan melakukan pengaduan untuk obat dan makanan. Kita juga bisa cek obat,
suplemen kesehatan, obat tradisional, dan juga kosmetik. Buat kalian yang mau tahu info obat dan makanan, Tinggal telepon aja ke Halo Bepom di 1.500.533. Panasnya dok, udah seminggu lebih nggak turun-turun. Awalnya dikasih obat apa, Bu? Jangan sampai hal ini terjadi pada keluarga Anda. Beli obat hanya di apotek atau toko obat yang berizin. Pastikan, cek, klik. Cek kemasan dalam kondisi baik, perhatikan informasi pada label, pastikan memiliki izin edar, dan cek kadaluarsanya. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai. Yes. Baik pemirsa Batam TV, masih bersama kami dalam dialog khusus hari ini dengan tema peredaran dan bahaya produk ilegal bersama dengan Bapak Mustafa Anwari, SSI APT. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Mungkin apakah terdapat program edukasi atau kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh Balai POM terkait bahaya produk-produk ilegal ini Pak? Ya, tentunya kita di samping melakukan pengawasan, kita juga ada melakukan penyuluhan ya, KIE ya. Kita nyebutnya KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan obat dan makanan. Ada beberapa hal yang kita lakukan ya, beberapa media, misalkan secara langsung bisa, atau kita juga punya media sosial, baik itu Instagram, Facebook maupun Twitter, ya itu bisa dilihat di situ terkait dengan pengawasan dari Badan POM, khususnya Balai POM di Batam. Terus kita juga melakukan pemasangan misalkan di billboard gitu ya, di billboard ataupun pemasangan spanduk-spanduk di tempat-tempat yang strategis dalam rangka untuk mengingatkan ya terkait dengan pengawasan Badan POM tersebut, mulai dari bagaimana mengedukasi, nanti ada cek klik ya, cek kemasan, cek label, izin edar, dan juga cek kadaluarsa. Nah, di samping itu ada kegiatan-kegiatan kayak kita yang spesifik, yaitu misalkan kita ada program nasional ya, prioritas nasional, misalkan program pasar pangan aman berbasis komunitas ya, program namanya program GKPD, Gerakan Keamanan Pangan Desa, ada juga PJAS Aman ataupun KIE. Kita juga ada program yang baru ya, yang namanya KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada komunitas yang disabilitas ya. Karena semua konsumen ya itu mempunyai hak yang sama terkait dengan informasi obat dan makanan tersebut. Nah, ini program yang kita canangkan juga, yaitu pengawasan atau KIE kepada komunitas disabilitas tersebut. Berarti informasinya sudah sangat lengkap ya Pak ya? Iya, sangat lengkap untuk supaya tidak mengkonsumsi obat dan makanan yang berbahaya. Oke, baik. Mungkin bisa dicek di Instagram Story atau di sosial medianya Balai POM sendiri. Terus, oke Pak, mungkin karena kita ini kan dekat ya Pak, Batam ini dekat banget sama negara tetangga. Nah, kadang-kadang masyarakat Batam suka pergi nih ke negara tetangga, habis itu pulang. Dan kalau misalnya kita bawa oleh-oleh nih Pak dari luar negeri atau beli sendiri nih produk dari luar negeri, produk tersebut itu termasuk produk ilegal kah atau tidak ya Pak? Jadi begini, kalau kita beli oleh-oleh ya, beli oleh-oleh mau di luar negeri, bukan hanya di Singapura atau Malaysia, di luar negeri misalkan beli oleh-oleh, itu poinnya adalah produk tersebut tidak boleh diedarkan, sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan, hanya dikonsumsi oleh pribadi ya. Nah, tentunya di situ kan aneh, misalkan untuk konsumsi pribadi itu sampai berdus-dus berkarton-karton kan gitu. Jadi ada kewajaran, dan itu ada perhitungannya. Kalau satu centengan itu berapa batas maksimalnya yang harus bisa dibawa, itu ada aturannya ya. Baik itu untuk kosmetik, untuk pangan,
obat ya, misal kalau obat ya, misalkan obat keras gitu harus ada dengan resep dari dokter kan gitu. Oke, ya. Berarti boleh untuk dikonsumsi sendiri asal jangan diperjualbelikan ya Pak ya? Iya, misalkan jumlah maksimal gitu ya, jumlah maksimalnya bisa dilihat itu di peraturan Per BPOM nomor 27 tahun 2022 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia kan gitu. Misalkan ya untuk pangan olahan gitu ya, maksimal itu 5 kg ya, 5 kg per penumpang, per kepala gitu ya. Oke. Kan itu ya. Baik Pak, mungkin apa pesan penting yang ingin disampaikan oleh Balai POM kepada masyarakat Batam nih Pak, tentunya tentang pentingnya waspada terhadap produk-produk ilegal dan dampaknya pada kesehatan kita Pak? Ya, kami mengimbau kepada masyarakat ya, konsumen, berulang kali saya sampaikan ya, kita gaungkan yaitu jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman sehingga terhindar dari bahaya negatif atau risiko yang tidak diinginkan terutama untuk kesehatan, yaitu dengan selalu cek klik ya, cek kemasan ya, cek kemasan, cek label, misalkan kalau cek kemasan apakah kemasannya itu penyok dan sebagainya itu cek ya, cek label. Nah, di dalam label ini ada tulisannya tadi itu, nomor izin edar dan sebagainya itu dicek ya. Terus ada juga cek kemasan, cek label, izin edar, ada nggak nomor izin edarnya ya. Cek label, cek kemasan, label, izin edar, dan juga cek yang terakhir adalah cek kadaluarsa ya, apakah produk itu sudah kadaluarsa atau belum. Supaya apa? Konsumen ya menjadi konsumen yang cerdas untuk memilih obat dan makanan yang aman. Ya. Oke, baik Pak, mungkin bisa memberikan sedikit closing statement buat pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Nah, itu tadi itu bukan closing. Berarti udah ya Pak ya. Oke. Baik, hari ini telah membuka pintu wawasan kita terhadap masalah peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Pesan utama yang bisa kita ambil dari dialog ini adalah pentingnya peran kita semua dalam membantu mendeteksi dan melaporkan produk ilegal. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama dan kerjasama kita sangat diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Saya Friska Yunita Ashari selaku host pada dialog khusus hari ini pamit undur diri, sampai jumpa pada dialog khusus selanjutnya. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.